Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk vlog kali ini kami akan membagikan menu 5 hari Wenya Family. Untuk 5 hari ke depan kita mau masak apa aja, apakah sesuai dengan planning kita belanja minggu kemarin atau tidak, ikutin videonya ya teman-teman semua. Dan karena kita sering masak santan, ada juga teman-teman yang bilang kalau santan itu tidak sehat, maka di sini juga kami akan membagikan manfaat santan buat kesehatan kita. Sesuai dengan sumber informasi terpercaya pastinya ya. Dan menu kita untuk 5 hari ini yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan vlog-vlog kita selanjutnya dan saya tambah semangat. Nah, ini untuk menu hari Minggu. Kita punya bumbu kuning, ikan emas, cabai, dan ada kacang panjang sama santan. Kita mau masak apa? Ini dia, kita masukkan 2 gelas air dalam kuali, masukkan santannya, terus kita masukkan bumbunya, ini cabai sama bumbu kuning serta daun salam sama daun jeruk kita panen sendiri. Ini kita campur bumbu sama santannya. Setelah mendidih baru nanti kita masukkan ikan emasnya. Nah, di pertengahan jalan menu kita nih berubah. Tadi kan rencananya ikan emasnya nih mau dicampur sama kacang panjang. Ternyata kita punya asam bacang. Jadi untuk hari Minggu ini kita mau masak ikan emas campur bacang gitu. Asam bacang, ikan asam bacang. Kalau di tempat teman-teman semua, ini buah apa ya? Bacang atau mangga gitu. Ini kan sejenis mangga tapi seratnya agak kasar. Nah, ini dia masih mentah nih tapi udah tua. Jadi kita buka terus kita cincang-cincang baru diiris-iris. Masukannya itu setelah ikan udah mateng. Jadi masukannya nggak begitu lama. Ini masakan orang Kedurang. Iya, orang Kedurang. Ya, kenapa saya bilang masakan orang Kedurang? Karena mamaku yang ngajarin dan mamaku kan asli Kedurang. Jadi ya gitu, rasanya gurih-gurih. Kalau di tempat ibu mertua juga ada gulai asam bacang, tapi kayaknya nggak pakai santan deh kalau mereka itu. Kalau kita selatan kan hampir rata-rata gulai itu pakai santan. Pagar alam, kata suami saya, tuh dia ada geleng-geleng. Di pagar alam itu masak asam bacangnya itu nggak pakai santan. Kalau kita Bengkulu Selatan pakai santan. Masak santan itu nggak perlu ditakutin ya, kan banyak teman-teman tuh takut pakai santan. Jadi pakai fiber ya. Kalau menurut saya yang alami itu lebih bagus, jangan saja berlebihan. Jadi sekali-sekali gitu. Kayak misalnya seminggu 2 kali. Kan nggak apa-apa. Karena kelapa, santan diciptakan Tuhan pasti punya manfaatnya, punya kegunaannya gitu. Nah, di sini juga saya mau membagikan manfaat konsumsi santan bagi kesehatan ya. Yang pertama itu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Banyak yang beranggapan bahwa santan tidak baik untuk jantung karena kadar lemaknya yang tinggi serta beresiko meningkatkan kolesterol. Padahal, menurut sebuah studi dari jurnal Nutrition and Metabolism Research, santan justru efektif menjaga kadar kolesterol baik atau HDL di dalam darah Anda. Ini artinya konsumsi santan yang cukup bisa membantu Anda terhindar dari resiko penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk stroke. Ingat, jangan berlebihan. Kedua, itu bisa memelihara fungsi otak. Ketiga, itu memanfaatkan santan untuk mencegah kanker. Keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kelima, manfaat santan untuk menjaga berat badan. Ingat ya, pilihlah santan yang bebas dari bahan pengawet. Jadi lebih bagus yang asli-asli saja.
Nah, itulah manfaat santan bagi kesehatan kita. Oke, ini gulai kita udah mateng, kita mau lanjut masak untuk menu hari Senin. Nih hari Senin kita masak ayam goreng bumbu. Ini pakai bumbu kuning aja. Lanjut bumbu kuningnya ini nggak kita buang, langsung kita mau masak apa? Nangka. Ini kita mau masak nangka. Langsung aja ya kita masak nangka. Ini untuk masak nangkanya saya nggak pakai kuah. Saya mau keringkan. Nah, nih selagi masak nangka, saya juga mau melanjutkan tadi manfaat santan buat kesehatan ya. Kok bisa ya santan itu bisa memelihara fungsi otak? Karena jika kita ingin mengoptimalkan fungsi otak, kita bisa mendapatkannya tersebut dengan mengkonsumsi santan. Santan terdiri dari asam lemak rantai sedang sehingga mudah diserap oleh hati dan diubah menjadi keton gitu. Keton itu dibutuhkan sebagai energi yang penting untuk otak. Selain itu, keton bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki masalah ingatan, seperti penyakit Alzheimer. Oke, kita lanjut dengan menu hari Selasa. Ini kita menu hari Selasa, sayur asam dan ikan nila goreng. Untuk ikan nila goreng ini saya cairkan dulu ya karena terlalu beku. Jadi kita kemarin sih saya lupa udah dimarinasi atau belum gitu. Tapi ini karena kita udah cairkan, berarti nanti kita akan marinasi ulang. Dan untuk sayur asam ini bumbunya simple banget, hanya bawang putih, bawang merah, asam. Udah. Dan itu nggak ada yang digiling ya, semuanya saya iris gitu. Dan gampang banget masaknya, udah mateng. Tinggal tambahkan garam, kaldu bubuk dan penyedap rasa. Seger. Kita lanjut goreng ikannya. Ini setelah kita marinasi beberapa saat tadi ya, kita goreng ikan. Nah, inilah dia menu hari Selasa kita ya, ikan goreng sama sayur asam. Dan lanjut kita menu hari Rabu, yaitu kita mau masak sambal tempe tahu, ada cumi. Jadi kita tambahkan cumi. Untuk sayurnya itu kita mau goreng bunga kol. Bunga kol digoreng tepung, jadi bunga kol crispy gitu. Crispy di luar, lembut di dalam. Kalau untuk sambal-sambal, kuku rasa semuanya udah tahu ya apa aja bumbunya. Saya bumbu simple aja, hanya hanya bawang merah, nggak pakai bawang putih nih, pakai bawang merah aja, cabe, garam, penyedap rasa. Kalau suka gula kasih gula, kalau saya nggak kasih gula. Oke, kita lanjutkan dengan manfaat santan tadi buat kesehatan ya. Tidak hanya untuk penyakit Alzheimer atau pelupa, kandungan antioksidan yang tinggi pada kelapa parut atau bahan baku santan juga baik sebagai sumber energi otak kita. Itu manfaat santan sebagai fungsi otak dan manfaat santan untuk mencegah kanker. Hal ini berkaitan dengan kandungan asam laurat yang ada di dalam kelapa parut. Sebuah studi dari Cell Death Discovery meneliti efek asam laurat pada minyak kelapa terhadap pertumbuhan sel kanker payudara. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa asam laurat bisa membantu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker pada pengidap kanker payudara. Kalau yang untuk fungsi keempat yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yaitu karena santan bisa memberikan manfaat berupa meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena kaya kandungan antioksidan. Bahkan menurut sebuah penelitian dari Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, kandungan antioksidan pada santan lebih tinggi jika dibandingkan susu sapi dan susu kambing. Selain itu, santan mengandung zat-zat antimikroba dan asam kaprat yang memiliki fungsi antibakteri, antifungi, dan antivirus. Fungsi-fungsi ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan berbagai infeksi bakteri dan infeksi virus berbahaya. Oke, sebelum balik ke fungsi santan buat kesehatan tubuh, ini kita balik ke video kita ya. Kita masak
bunga kol crispy. Ini seperti yang kita masak kemarin. Kalau untuk bumbu tepungnya itu hanya kaldu bubuk, garam, penyedap rasa, dan ya hanya itu aja, sama air bersih. Jadi eh, kita remes-remes sama kayak masak ayam crispy. Jadi kita remes-remes bunga kolnya di dalam tepung, baru nanti kita celupkan ke air bersih, masukkan lagi ke tepung, celupkan ke air bersih, masukkan ke tepung, goreng. Masakan kita yang simple-simple aja dan insya Allah sehat, anak-anak suka. Oke, kita lanjut ke fungsi santan untuk kesehatan ya. Ini yang kelima nih. Kenapa manfaat santan untuk menjaga berat badan? Kok bisa gitu santan menjaga berat badan? Padahal dia berlemak gitu. Berbagai pendapat mengatakan bahwa santan memiliki kandungan lemak jenuh yang sangat tinggi, bahkan lebih dari susu sapi murni. Memang benar bahwa santan mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi kadarnya. Namun perlu diingat bahwa jenis lemak jenuh pada santan adalah trigliserida rantai sedang, bukan trigliserida rantai panjang. Trigliserida rantai sedang memiliki struktur molekul yang sederhana. Artinya, lemak jenuh ini mudah larut dalam air. Lemak ini juga lebih mudah untuk berpindah dari usus kecil menuju hati sehingga bisa lebih cepat menghasilkan energi. Karena lemak ini langsung dibakar menjadi energi, hanya sedikit lemak yang akan tersisa dan menumpuk di jaringan lemak. Jadi, kita yang ingin mengurangi berat badan justru bisa mendapatkan asupan lemak sehat dari santan. Oh ya teman-teman, informasi ini bukan sembarang informasi ya. Saya sampaikan ini dari Hello Sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi bisa dipercaya dan ini sudah pakai penelitian seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, kita lanjut ke menu hari kelima yaitu hari Kamis. Ini kita santan lagi nih. Ini kita mau gulai ikan santan campur kacang panjang. Untuk gulai ikan campur kacang panjang ini saya hanya menggunakan santan dari setengah buah kelapa, asam kandis, dan bumbu kuning serta cabai. Untuk daun jeruk sama daun salamnya saya panen sendiri dan nanti saya akan taburin beberapa cabai rawit yang kita panen sendiri juga. Ini kita lanjut lagi dengan pembahasan santan tadi ya teman-teman. Terlepas dari manfaat santan yang sangat beragam, ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum mengkonsumsinya. Pertama itu pilih santan yang tidak mengandung bahan pengawet. Santan berpotensi mengalami reaksi kimia berbahaya jika dikemas dalam kaleng yang mengandung bisphenol A atau BPA. BPA adalah zat kimia berbahaya yang biasa ditemukan pada kemasan logam dan plastik. Saat dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, BPA beresiko memicu gangguan pada otak terutama bagi bayi dan anak-anak. Jika teman-teman ingin membeli santan yang sudah jadi, pilihlah yang tertulis bebas BPA pada kemasannya. Kita juga bisa memilih santan yang dikemas dalam karton untuk meminimalisir resiko santan tercampur zat-zat berbahaya agar kandungan gizi di dalamnya tidak terganggu. Nah, bila kita ingin lebih aman selagi sekaligus mendapatkan manfaat kesehatannya secara maksimal, kita bisa membuat sendiri santan homemade alias buatan rumahan. Oke teman-teman semua, semoga vlog kita hari ini bisa bermanfaat buat kami sendiri dan kita semua. Amin. Oke teman-teman semua, demikianlah vlog kita hari ini, masak menu untuk 5 hari dan manfaat santan buat kesehatan tubuh kita. Terima kasih sudah memberikan support dan dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.